Pemirsa, isu kesehatan menjadi penghalang bagi KPK untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi dan dugaan transaksi ratusan miliar rupiah. Pada saat yang sama, masyarakat anti korupsi Indonesia meyakini bahwa Lukas NMB dalam kondisi sehat. Sampai kapan isu ini atau isu kesehatan ini jadi pengganjal? Inilah Top Review. Senin 26 September, mata publik tertuju ke gedung KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Di tanggal itu, KPK memanggil Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus gratifikasi. KPK juga akan mendalami transaksi keuangan tidak wajar dengan jumlah ratusan miliar yang dilakukan oleh Lukas NMB. Namun Gubernur Papua Lukas NMB kembali tidak memenuhi panggilan KPK karena alasan sakit. Tim kuasa hukum Lukas NMB menyatakan masih berusaha meminta izin kepada KPK untuk kliennya berobat ke Singapura. Bapak Lukas NMB sakit, tidak bisa hadir hari ini. Referensi kami adalah dokter pribadi beliau, Dr. Anton Mote, yang sudah menyerahkan surat permohonan kepada pimpinan KPK bahwa situasi dan kondisi kesehatan Pak Gubernur yang tidak kurang bagus. Apalagi dokter dari Singapura, dari dokter Royal Healthcare di Singapura sudah meminta agar Pak Gubernur segera ke Singapura untuk mendapatkan pengobatan intensif. Itu artinya bahwa memang Pak Gubernur merasa kesulitan untuk memberikan keterangan kalau dia tetap diminta. Menanggapi permohonan untuk berobat ke Singapura, KPK akan mempertimbangkan, namun terlebih dulu akan diperiksa tim medis KPK. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar dari manusia. Oleh karena itu, seharusnya permohonan dimaksud juga disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka, yang kemudian akan kami lakukan analisis terhadap alasan ketidakhadiran dari tersangka dimaksud. Adapun permohonan untuk berobat ke Singapura, tentu kami juga telah memiliki tim medis khusus terkait dengan pemeriksaan para saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Oleh karena itu kami pertimbangkan permohonan dimaksud setelah nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK di Jakarta. Sakit apa sebenarnya yang dialami Gubernur Papua Lukas NMB? Kalau Pak Lukas agak sakit adalah Pak Lukas ini sudah 4 kali stroke. Berdasarkan hasil riwayat daripada riwayat medisnya yang sudah disampaikan kepada tim dokter KPK kemarin, 4 kali stroke, dan beliau punya sakit yang lain. Dia punya jantung bocor sejak kecil. Yang kedua, dia sakit diabetes, ada gangguan ginjal. Dan yang terakhir, menurut dokter pribadi dari beliau, bahwa ada cairan yang seharusnya tidak boleh ada di kencing, air kencing, tapi ternyata itu sudah ada di air kencing. Berarti itu ada cairan dari ginjal yang sudah turun. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh dokter pribadi daripada Pak Lukas. Di tengah isu kesehatan Lukas NMB, ternyata ada informasi bahwa Lukas cukup sehat, yang dibuktikan dengan serangkaian perjalanan ke luar negeri, bahkan dengan melakukan aktivitas judi di berbagai negara. Karena itu diyakini bahwa Lukas NMB dalam kondisi sehat. Terkait dengan Lukas NMB yang diduga bermain judi di luar negeri, Maki telah mendapatkan data dari orang-orang yang sekitarnya bahwa memang betul ada dugaan permainan judi di 3 negara, Manila, di Singapura, dan juga di Malaysia. Ada di Malaysia itu misalnya Hotel Crockford Sentosa, terus tempat kasino Malaysia Genting Highland, dan kemudian di Filipina adalah Solar Resort and Casino Entertainment. Dan juga perjalanan ini selalu diikuti oleh beberapa temannya, dan kelihatan Pak Lukas bulan Juli itu sehat karena bisa berjalan di bandara Singapura dan cukup jauh berjalannya. Kami punya videonya.
Dan memang trip perjalanan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022, ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Dugaan aktivitas judi itu sebelumnya diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut PPATK, terjadi aneka transaksi keuangan Gubernur Papua Lukas NMB, salah satunya temuan transaksi setoran tunai kasino judi ke luar negeri yang nilainya mencapai 560 miliar rupiah. Penelusuran transaksi keuangan tak wajar itu sudah dilakukan PPATK sejak 2017. Variasi kasusnya beragam, mulai dari setoran tunai hingga setoran melalui pihak-pihak lain atau nomini. Angkanya beragam, mulai dari 1 miliar hingga ratusan miliar rupiah. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain. Angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Dan PPATK juga menemukan adanya pembelian perhiasan dari setoran tunai tadi sebesar pembelian jam tangan ya, sebesar 55.000 dolar. Itu 550 juta rupiah. Terkait aktivitas judi yang dilakukan Lukas NMB, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengaku memiliki data bahwa perjudian itu dilakukan di ruang-ruang VIP. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP. Di Genting Highland itu kami punya fotonya itu di ruang VIP yang khusus itu, karena artinya untuk level tinggi. Dan kemudian juga untuk inilah mestinya KPK segera mendalami dugaan-dugaan uang-uang yang diduga berasal dari yang tidak jelas itu harus segera dibuktikan. Selain dugaan gratifikasi adalah uang-uang yang dipakai untuk judi itu apakah berasal dari kantong pribadi atau berasal dari yang lain. Informasi yang disampaikan MAKI ini diprotes keras pihak Lukas NMB, sebab hal itu bersifat menghakimi sebelum proses persidangan. Dengan memberikan ikut serta, memberikan informasi, memberikan foto, video dan sebagainya, lalu kemudian terjadi viral dan diikuti oleh semua media. Ini yang saya bilang tadi, menghakimi Gubernur Papua sebelum waktunya proses hukum, dan itu sangat tidak baik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kunci agar kasus ini tidak menjadi isu liar adalah kesediaan Gubernur Lukas NMB untuk diperiksa KPK. Pasca penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka, menurut saya ini bukan status terdakwa ya, jadi ini kesempatan sebetulnya bagi Gubernur NMB untuk menjelaskan, mengklarifikasi sangkaan tersebut. Jadi alangkah baiknya kalau proses ini bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan kehadiran Gubernur NMB. Atau kalau tidak bisa, KPK bisa datang ke Papua atau ke Jayapura untuk menanyakan secara langsung mengenai persoalan ini. Tanpa pemeriksaan Lukas NMB, masalah ini akan menjadi polemik berkepanjangan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa Lukas dalam kondisi sakit atau sehat. Sebab hanya dengan itu pemeriksaan bisa dilakukan dan masalahnya menjadi terang benderang.